ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran menyenangkan di era Society 5.0, di mana yang dapat kita ketahui bahwa era Society 5.0 merupakan di mana masyarakat yang dapat menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi seperti Internet of Things. Di mana Society 5.0 berfokus pada informasi pendidikan sebagai komunitas pembelajaran untuk segala usia. Belajar dari berbagai sumber, baik buku maupun internet, menggunakan berbagai teknologi, platform informasi, dan pengembangan kurikulum. Di Indonesia sendiri biasanya disebut dengan Merdeka Belajar. Pada dasarnya Society 5.0 ini hampir sama dengan Industri 4.0. Society 5.0 hanya berfokus pada kemampuan masyarakat untuk mengatasi tantangan yang sudah ada pada era Industri 4.0 tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan kata lain, Society 5.0 merupakan era di mana masyarakat berusaha mengikuti keberadaan dan kemajuan teknologi yang bertujuan untuk mengatasi berbagai kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu konsep pembelajaran Society 5.0. Dimulai dari konsep 5.0 Learning Society berjalan yang berfokus pada keterampilan dan kompetensi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Kompetensi abad 21 menyajikan pada dua perspektif yang saling melengkapi, yaitu dalam pembahasan kali ini yaitu yang pertama yaitu perspektif profesional dan Direktur Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Brenny Trailing dan Carles Fardel mengidentifikasi 3 jenis keterampilan pada abad ke-21. Yang pertama yaitu keterampilan hidup dan karir, yang kedua keterampilan belajar dan inovasi, yang ketiga keterampilan media inovasi dan teknologi, di mana keterampilan itu dapat kita lihat pada skema yang akan saya sajikan sebagai berikut. Dan yang kedua yaitu menurut Shark 2012, hasil belajar yang paling penting adalah daya dan kemampuan siswa untuk mengembangkan diri, yaitu mengembangkan keterampilan serta memperoleh pengetahuan dan metakognitif. Yang A yaitu inquiry training, di mana model ini memiliki 3 prinsip utama. Dengan kata lain, pengetahuan memiliki sifat awal dan manusia memiliki sifat alami keingintahuan dan pengembangan diri. Berikut tabel akan saya tampilkan tentang tahap pembelajaran dan kegiatan pembelajaran terkait dengan inquiry training. Di mana di sini menawarkan siswa kesempatan untuk merevisi masalah, menunjukkan tema teoritis yang kurang kuat, memberikan panduan tentang teori yang diajarkan, menciptakan suasana kebebasan intelektual, mendukung interaksi dan mendorong peneliti yang dibuat siswa, serta mendukung hasil dan formulasi. Yang kedua yaitu inquiry jurisprudensi, yaitu model ini dirancang untuk membantu siswa berpikir sistematis tentang masalah kontemporer yang ada. Untuk memecahkan masalah sosial kontemporer, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir sistematis. Manfaat langsung dari model pembelajaran ini adalah siswa dapat memecahkan masalah yang ditugaskan, yang meminta mereka untuk menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Berikut tabel tentang tahap pembelajaran dan kegiatan pembelajaran tentang inquiry jurisprudensi akan saya tampilkan sebagai berikut. Yang C yaitu Project Based Learning. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada pemahaman siswa tentang bagaimana mengeksplorasi, mengevaluasi, menafsirkan, dan menginterpretasikan informasi dengan cara yang bermakna. Berikut tabel tahap dan kegiatan pembelajaran tentang Project Based Learning akan saya tampilkan sebagai berikut.
Tujuan pembelajaran dari model pembelajaran ini adalah pengembangan tim, kerja tim, kolaborasi, perorganisasian, dan negosiasi, dan menyepakati apa yang sedang dilakukan, siapa yang melakukan, dan bagaimana hal itu dipelajari. Yang ketiga yaitu pembelajaran di era Society 5.0. Era Society 5.0 pada dasarnya adalah era yang masyarakat memecahkan berbagai masalah dengan menggunakan dan memanfaatkan berbagai inovasi teknologi yang diciptakan oleh industri 4.0. Menurut Endang Windy Winarni, masyarakat abad 21 dan era industri 4.0, kompetensi 5.0 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu literasi data, di mana literasi data adalah kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi yang ada di dalam dunia digital. Yang kedua yaitu literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan memecahkan cara kerja mesin, aplikasi teknologi seperti coding, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu literasi manusia. Literasi manusia adalah kemampuan pemahaman tentang humanistis, komunikasi, dan desain. Yang selanjutnya yaitu keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS, High Order Thinking Skill, yaitu meliputi communication, collaboration, kreatif, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya. Yang selanjutnya yaitu pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi keselamatan bersama secara lokal, nasional, dan global. Yang keempat yaitu pembelajaran yang menyenangkan di era Society 5.0. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, para tenaga profesional yang ditugaskan pokoknya mendidik, membimbing, menginstruksikan, mengajar, melatih, mengevaluasi, dan mendorong peserta didik pada pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah disebut sebagai pendidik. Di sini dapat dikatakan bahwa pendidik berperan sebagai mentor karena pendidiklah yang membimbing kegiatan pembelajaran. Society 5.0 diharapkan dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan bagi para pendidik dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, siswa dipersiapkan untuk perkembangan teknologi yang lebih cepat dan maju. Pendidik adalah fasilitator pembelajaran di era Society 5.0. Pendidik perlu banyak berbuat dengan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, di mana pembelajaran itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang pendidik bersiap untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya perlu mempersiapkan dari jauh-jauh hari, baik dalam pengetahuan maupun keahlian, dalam menggunakan perangkat pembelajaran dan aplikasi pembelajaran yang akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Yang selanjutnya yaitu pendidik mengetahui karakteristik bahan ajar, harus mengetahui karakter umum peserta didik sebelum memberikan pembelajaran. Misalnya, bagi siswa kelas bawah SD yang perkembangan konsentrasinya kurang baik, kita dapat mendorong mereka untuk menikmati aktivitas fisik seperti menari, mengikuti iringan atau musik, dan menyegarkan diri agar tidak bosan. Yang selanjutnya yaitu atau yang C, memilih perangkat pembelajaran yang sesuai. Karena pendidik harus menerapkan strategi dan metode pembelajaran berbeda pada menyampaikan materi pembelajaran, serta menggunakan teknologi untuk menciptakan model pembelajaran yang menarik bagi siswa. Yang selanjutnya yaitu memberikan siswa atau membiarkan siswa mengembangkan pendapat, di mana lambat laun mereka akan merasa lebih nyaman bila belajar lebih dihargai dan membiarkan mereka mengemukakan pendapatnya. Kita juga perlu menyaring opini sesuai topik yang akan dibahas. Yang terakhir yaitu, dalam hal ini, untuk berhasil menjawab kebutuhan siswa, pendidik harus terlebih dahulu memahami apa kebutuhan siswa dan berusaha untuk memenuhinya, karena kita adalah fasilitator bagi para siswa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.